Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Hasyim Asyari. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang LXC, yang mana LXC ini adalah salah satu container engine yang memang berjalan langsung di sebuah sistem operasi berbasis Linux. LXC sendiri memang sesuai dari namanya ya. LXC itu kepanjangan dari Linux Container. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya yang namanya LXC itu memang langsung berjalan di sebuah sistem operasi berbasis Linux. Agak berbeda sedikit dengan yang namanya Docker. Docker itu berjalan dengan menggunakan yang namanya Docker Engine. Nah, sedangkan si LXC ini dia itu berjalan dengan menggunakan LXC sendiri itu dari sisi kliennya dan juga menggunakan yang namanya LXD untuk servernya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya nggak akan panjang lebar membahas tentang si LXC itu sendiri. Nah, di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan yang namanya si LXC itu. Di sini ada beberapa list yang sudah saya buat. Salah satunya itu mulai dari aktivasi LXD, pemberian hak akses nanti kita, lalu setup si LXD-nya, lalu nanti kita coba cek versinya dan sampai pembuatan kontainer. Nanti biasa aja di ujung itu kita buat atau kita lakukan konfigurasi bagaimana membuat kontainer di dalam sebuah kontainer. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja. Di sini yang kita butuhkan pastinya adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux. Di sini saya menggunakan Ubuntu server. Yang penting itu aja sih, karena sebenarnya yang namanya LXC sendiri dia itu ketika kita nginstal sebuah sistem operasi berbasis Linux, contohnya di sini saya menggunakan Ubuntu, si LXC-nya itu sudah terinstall secara otomatis karena sudah bundling langsung di sebuah sistem operasi. Nah, sekarang saya coba connect ke server saya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu versi 18. Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang bahwasanya yang namanya LXC dan juga LXD itu dia itu udah bundling langsung ketika kita install. Di sini saya Ubuntu-nya itu masih fresh. Nah, saya coba cari dengan menggunakan perintah which LXC. Nah, dia itu sudah ada di folder /user bin lalu LXC, dan LXD pun sudah ada dari sisi servernya, itu sudah ada sama posisinya di usr bin lalu LXD. Nah, sekarang tinggal kita lakukan aktivasi karena sekarang kita coba cek status dari si LXD-nya itu sudah running atau belum dengan menggunakan perintah sudo systemctl status dari si LXD dan passwordnya. Sorry. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya status dari si LXD itu sedang inaktif atau tidak aktif. Berarti tinggal kita lakukan aktivasi karena kita masuk ke cara yang pertama, langkah yang pertama ya. Kita aktivasi, tinggal pakai perintah sudo systemctl enable si LXD-nya. Kita tunggu. Setelah kita enable, kita lakukan perintah sudo systemctl start si LXD-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sekarang tinggal kita cek lagi ya. Kalau tadi itu statusnya masih inaktif. Nah, sekarang kita cek lagi statusnya sudo systemctl status dari LXD. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwasanya statusnya itu sudah running. Oke, sekarang kita clear. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pemberian hak akses kepada user kita ini agar masuk ke grupnya si LXD, atau sebaliknya si LXD ini masuk ke usernya kita. Di sini kita bisa menggunakan perintah sudo gpassword -a
Lalu nama usernya, kebetulan di sini nama user saya itu nama saya sendiri ya. Tinggal saya masukkan Hashim, lalu kita masukkan ke grupnya si LXD. Kita tunggu. Selanjutnya kita cek get and group LXD. Oke, sudah ada nama saya di sini. Dan selanjutnya kita cek groups dari user kita sendiri ini atau groups dari semuanya. Groups. Nah, kita lihat di sini sudah ada yang namanya LXD. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan setup terhadap si LXD-nya ini dengan menggunakan perintah LXD spasi init. Nah, di sini dia bakalan ngasih beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dia nanya, would you like to use LXD clustering? Kita pilih no karena kita belum mau menggunakan LXD clustering. Lalu untuk konfigurasi storage pastinya yes. Lalu namanya kita kasih nama default aja sesuai. Nah, di sini untuk backend dari storage-nya kita pilih atau kita gunakan dir. Selanjutnya untuk mass server kita pilih no. Untuk local network bridge pastinya iya ya, karena kita membutuhkan network. Nah, di sini dia bakalan ngasih nama yang namanya LXD BR0. Nah, selanjutnya dia nanya mau pakai versi IP versi 4 secara otomatis, auto, dan IP versi 4 juga, versi 6 maksudnya itu otomatis. Nah, di sini dia nanya lagi LXD-nya itu mau dibaca oleh network lain atau enggak. Kita pilih no karena kita mau gunakan secara lokal. Selanjutnya ini catch image, kita pilih yes, dan YAM kita belum menggunakan YAM jadi kita pilih no. Jadi intinya yang diisi itu cuman yang ini aja nih, yang Btrf yang storage backend kita isi menggunakan dir. Oke. Nah, setelah seperti ini saya clear dulu. Setelah seperti ini, di sini kita bisa ngecek perintahnya dengan menggunakan LXD. Maksud saya di sini kita bisa langsung menggunakan perintah LXD karena persiapan dari sisi servernya atau si LXD-nya ini sudah bisa digunakan. Nah, pertama kita coba cek LXD versionnya. Oke, versinya 303 dan LXC versionnya pastinya sama ya. Karena notabene kalau kita menggunakan Ubuntu 18, versi dari si LXC-nya itu dan LXD-nya itu adalah versi 303. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya ketika kita ingin menggunakan si LXC, kita juga bisa mengetahui perintah apa aja sih yang bisa digunakan si LXC ini, atau kita bisa ngapain aja sih di dalam perintah LXC ini. Nah, di sini perintahnya bisa dengan menggunakan perintah LXC help. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya perintah LXC ini bisa kita gunakan dengan menggunakan atau usage-nya ini dengan menggunakan perintah LXC spasi command-nya. Nah, di sini bisa kelihatan ya bahwasanya command-nya itu ada alias, cluster, config, dan lain sebagainya. Nanti kita coba satu persatu. Nah, contoh lainnya misalkan di sini ada perintah storage. Nah, berarti kalau misalkan kita pengen tahu isi dari perintah storage, bisa aja seperti ini, LXC help storage. Nah, berarti cara penggunaan storage ini atau LXC storage ini adalah seperti ini. LXC storage lalu command. Nah, selanjutnya command-nya apa? Command-nya itu ada create, ada delete, edit, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Misalkan saya pengen ngelihat list, ya udah, berarti tinggal kasih perintah LXC storage list. Nah, di sini dia bakalan nampilin storage list dari yang tadi kita buat ya. Tadi kan kita kasih namanya itu default, terus backendnya atau drivernya kita pilih dir dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke repository LXC. Di sini kita bisa menggunakan perintah LXC remote list. Nah, jadi ketika nanti kita mau menggunakan si LXC, pastinya si LXC ini pastinya si server kita ini gitu pasti membutuhkan yang namanya image gitu.
Kalau di kontainer biasanya disebutnya sebagai image. Nah, image-image ini yang nanti kita gunakan atau yang nanti kita download akan di-download di server ini nih. Server image.linuxcontainer.org. Nah, di dalam server ini kita coba buka. Di dalam server ini ada banyak jenis Linux yang kita bisa gunakan. Itu mulai dari Alpine, terus ada Alt, ada Apertis, ada CentOS, Debian, dan lain sebagainya. Lumayan banyak dan lumayan lengkap. Nah, kita juga bisa ngecek atau image yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba ngecek image list secara lokal dengan menggunakan perintah lxi image list. Nah, nanti image-image yang akan kita download dari situs ini nih, image.linuxcontainer.org ini akan ditaruh di image list ini. Karena di sini kita bisa ngecek image list yang ada di lokal server kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngecek yang tadi. Kita juga bisa ngecek yang ini nih, list semua yang ada di linuxcontainer.org ini dengan menggunakan perintah tambahan. Dengan menggunakan perintah lxi image list lalu tambahkan perintah images.2. Nah, ketika kita enter di sini server kita ini akan ngedownload list-list apa aja yang ada di dalam sebuah yang ada di dalam ini nih, image.linuxcontainer.org. Jadi seperti itu. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, ini list ini sama dengan yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa gunakan perintah. Ini saya clear. Kalau tadi kan perintahnya seperti ini ya, lxi image list lalu images.2. Nah, setelah titik 2 ini artinya ini sama seperti search ya, atau pencarian. Ketika di sini saya ketik CentOS, enter. Nah, maka yang akan keluar adalah cuma CentOS-nya aja. Jadi seperti ini. Ya kan, di sini ada alias, ada fingerprint-nya, public-nya, deskripsinya, dan lain sebagainya. Size-nya juga kelihatan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat sebuah kontainer. Kalau tadi kan kita cuma ngecek list-listnya aja. Nah, di sini kita juga bisa membuat sebuah kontainer dengan cara menggunakan perintah lxi launch. Nah, misalkan di sini saya mau nge-launch Ubuntu, berarti bisa dengan menggunakan perintah Ubuntu. Titik 2 versinya 16, misalkan di sini saya pengen 16.04. Lalu nama kontainernya, misalkan di sini saya mau kasih nama my container. Nah, proses ini dia itu akan membuat sebuah kontainer dengan nama my container. Lalu dia itu akan mendownload image yang tadi kita download listnya di linuxcontainer.org. Dan ini untuk downloadnya itu speednya itu tergantung dari speed download yang ada di tempat kalian. Jadi seperti itu. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini prosesnya selesai. Nah, apabila seperti ini berarti pembuatan kontainer kita ini udah berhasil, downloadnya juga udah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke list kontainer. Kita bisa ngecek list kontainer yang baru kita buat dengan menggunakan perintah lxi list. Nah, di sini dia akan nampilin list kontainer yang tadi kita buat, karena tadi saya namanya itu adalah my container. Berarti di sini namanya juga kelihatan ya, my container. Statusnya lagi running. Nah, ini IP versi 4-nya. Terus ini IP versi 6-nya, tipenya, dan juga snapshot-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan statusnya lagi running ya. Kita juga bisa lakukan seperti ada stop, ada start, hapus, copy, dan juga rename. Nah, kita coba. Kita coba stop ya. Dengan menggunakan perintah lxi stop. Lalu nama kontainernya. Di sini kan nama kontainernya adalah my container kan. Udah, my container. Kita tunggu. Nah, karena tidak ada error, nah berarti sekarang kita cek lagi nih. lxi list statusnya sudah stop atau belum. Oke, kita lihat di sini statusnya sudah
stop. Nah, selanjutnya kita coba start lagi dengan menggunakan perintah lxc start, nama kontainernya my container. Nah, sekarang kita cek lxc list. Nah, statusnya sudah running. IP versi partnya kenapa nggak ada? Karena ini baru dinyalain ya. Kita coba cek lagi. Oke, sudah ada. Nah, selanjutnya kita coba bisa ngapus kontainer yang baru kita buat dengan menggunakan perintah delete. lxc container dengan menggunakan perintah delete. lxc delete lxc delete, nama kontainernya itu adalah my container. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena kontainernya ini sedang terjadi atau sedang running. Berarti kita harus stop dulu dengan menggunakan perintah lxc stop, nama kontainer adalah my container, enter. Setelah kita stop, bisa dengan menggunakan perintah lxc delete my container. Nah, sekarang kita cek lxc list. Oke, sudah nggak ada. Nah, perintah selanjutnya kita bisa lakukan copy. Copy ini maksudnya adalah sama seperti cloning ya. Kita cloning sebuah kontainer dengan menggunakan kontainer baru. Tapi sebelum kita copy, karena ini lxc listnya ini nggak ada, berarti kita harus launch lagi. lxc launch ubuntu .2.16.04. Nah, di sini harusnya kan di sini adalah nama kontainer ya. Nama kontainer. Tapi di sini saya coba nggak kasih nama. Apa yang terjadi? Oke, ini udah selesai. Nah, prosesnya itu lebih cepat. Tapi sebelum ke sana, di sini tadi kan saya nggak kasih nama ya. Nah, ketika di sini saya nggak kasih nama, si lxc ini dia itu bakalan ngasih nama sendiri. Lihat di sini, container name is Cosmic Seagull. Oke, dia itu bakalan ngasih nama secara random. Jadi seperti itu. Ketika di sini kita lupa nggak kasih nama atau kita malas kasih nama, si lxc ini dia itu bakal ngasih nama secara otomatis. Nah, sekarang saya cek lxc list. Oke, namanya sudah ada, yang namanya Cosmic Seagull. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita udah punya seperti ini, terus tadi itu kenapa juga prosesnya ini nggak terlalu lama gitu ya, karena ketika tadi pertama kali kita launch Ubuntu 16.04 ini, si image yang pertama kali kita download itu sudah ada di sini, lxc image list. Nah, ini dia itu sudah ada di sini nih. Kita bisa lihat di sini deskripsinya ya, ada Ubuntu 16.04. Nah, ini bahwasanya mengartikan bahwasanya si Ubuntu 16.04 ini sudah ada di dalam image yang ada di lokal. Jadi ketika dibuat lagi yang namanya Ubuntu 16.04, nah dia itu nggak akan nggak akan ngedownload lagi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya copy dan saya lxc list dulu. Saya lupa namanya apa, Cosmic Seagull ya. Nah, cara copy-nya adalah dengan menggunakan perintah lxc copy. Nama kontainer yang kita mau copy apa? Cosmic Seagull. Lalu selanjutnya nama kontainer yang akan kita copy. Maksudnya hasil kopian ya. Nama kontainer yang hasil kopian ini kita mau kasih apa? Misalkan di sini saya kasih nama kontainerku. Kita tunggu. Nah, ini dia itu akan mengcopy seluruh image atau seluruh kontainer yang ada di dalam Cosmic Seagull ini. Oke, prosesnya selesai. Nah, sekarang berarti tinggal kita cek lagi dengan menggunakan perintah lxc list. Nah, tadi kan nama awal itu cuman ada Cosmic Seagull ya. Nah, di sini sudah ada yang namanya kontainerku. Oke, selanjutnya kita juga bisa lakukan rename terhadap si kontainer dengan menggunakan perintah lxc rename. Misalkan tadi namanya apa, saya lupa. Kalau lupa tinggal lxc list saja, lxc list.
Nah, di sini namanya adalah Cosmic Sigil. Saya pengen ngerubah Cosmic Sigil ini dengan menggunakan nama my container misalkan. Berarti LXC rename, nama kontainernya adalah Cosmic Sigil gitu ya. Dan saya rubah jadi my container. Oke. Di sini terjadi error. Kenapa? Dia ngasih tahu renaming of running container not allow. Berarti kalau misalkan si Cosmic Sigil-nya ini statusnya lagi running, kita nggak bisa namanya untuk merename atau mengganti nama. Berarti harus diapain dulu? Berarti harus di stop dengan menggunakan perintah LXC stop Cosmic Sigil. Oke, sudah stop. Nah, sekarang tinggal kita lakukan rename. LXC rename Cosmic Sigil jadi my content. Oke, saya clear lalu LXC list. Oke, sip. Nah, di sini saya udah ada dua. Yang tadi Cosmic Sigil itu saya udah rubah jadi namanya my container. Terus hasil kopiannya itu saya rubah jadi yang namanya containerku. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa masuk ke dalam kontainer. Kalau tadi itu kan kita bergeraknya itu hanya di luar. Nah, sekarang saya pengen kita masuk ke dalam sebuah kontainer. Di sini kita bisa masuk ke via root dan juga bisa masuk ke via user. Tapi sebelum mengarah ke sana, di sini kita harus tahu dulu posisi kita itu lagi di mana. Ketika di dalam terminal, kita bisa lihat posisi kita itu lagi di mana. Nah, cara melihat posisi yang paling mudah ketika di Ubuntu itu kita bisa ngecek di sini nih. Ada nama sebelum add, tanda add, ada nama setelah tanda add. Nah, nama sebelum tanda add ini berarti atau mengartikan ini adalah username. Ya, username ini berlaku ketika kalian login, ya kan? Kalian login itu kan menggunakan username ya. Nah, username itu akan ada di sebelah kiri ini. Dan setelah tanda add ini apa? Add itu kan artinya posisi ya. Nah, berarti ini mengartikan saya sedang berada di server dengan nama Hashim. Jadi seperti itu. Nah, ini kalian harus tahu dulu. Nah, sekarang terus kita bisa masuk ke dalam sebuah kontainer, tapi sebelum kita masuk dalam kontainer kita harus hidupin dulu ya, karena ini statusnya itu masih stop. Berarti kita hidupin dengan menggunakan perintah apa? LXC start. Namanya apa? Kontainerku dan juga my container. Oke, kita hidupin dua-duanya bisa ya. Oke, sekarang LXC list. Nah, ini statusnya dua-duanya sudah running. Oke. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dalam ini aja nih, yang kontainerku. Dengan menggunakan perintah apa? Pertama kita masuk ke dalam ini dulu ya, root. Kita bisa masuk dengan menggunakan perintah LXC exec lalu nama kontainernya kontainerku gitu ya. LXC exec kontainerku, lalu saya pengen masuk ke via root dengan menggunakan perintah bash. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan tadi itu Hashim at Hashim. Nah, ini mengartikan bahwasanya saya login dengan nama user Hashim dan saya sekarang berada di server Hashim. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam sebuah kontainer, perhatikan di sini. Lihat, karena di sini saya masuknya ke bash atau ke root. Nah, berarti di sini usernya itu adalah root. Lalu sekarang saya berada di dalam apa? Add kontainerku. Berarti sekarang saya sedang berada di server atau saya sedang berada di kontainer yang namanya kontainerku. Jadi seperti itu ya. Kalian harus tahu posisi kalian itu seperti apa. Oke. Ini seperti ini. Untuk keluarnya bisa dengan menggunakan perintah exit. Nah, ini kita balik lagi. Nah, selanjutnya kita juga bisa masuk menggunakan via user dengan menggunakan perintah yang hampir sama dengan menggunakan perintah LXC exec lalu nama kontainernya. Nah, tapi di sini kita menggunakan perintah su min nama usernya, karena biasanya ketika kalian install kontainer Ubuntu, user yang ada di dalam kontainer itu ada yang namanya Ubuntu atau pasti ada yang namanya Ubuntu. Berarti dengan menggunakan perintah LXC exec kontainerku,
sumin Ubuntu. Pakai spasi ya, jangan lupa. Nah, kita bisa cek di sini. Lihat usernya apa? Usernya itu adalah Ubuntu dan sekarang saya berada di server @containerku. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan kita bisa login menggunakan user ya. Nah, sekarang kita coba membuat user baru, sudo add user. Saya misalkan nama usernya. Enter. Masukin passwordnya. Yes. Oke, nah sekarang saya exit. Oke, saya clear dulu ya. Nah, selanjutnya saya kan posisi saya di luar ya. Nah, sekarang saya mau masuk lagi ke dalam kontainerku. Berarti lxc exec kontainerku sumin. Tadi saya udah buat user namanya saya. Nah, berarti seperti ini. Sumin saya. Lalu saya enter. Oke, kalian perhatikan di sini usernya itu adalah berubah jadi saya. Oke, jadi seperti itu. Siap ya, bisa ya untuk masuk ke dalam sebuah kontainer. Oke, sekarang kita masuk ke menampilkan info. Jadi info ini sebenarnya sangat penting ya ketika kalian pengen tahu informasi dari sebuah kontainer itu seperti apa. Kita wajib tahu. Oke, sekarang kita masuk ke untuk menampilkan info, ya. Untuk menampilkan info di sini kita bisa dengan menggunakan perintah lxc info, lalu nama kontainernya. Jadi seperti itu, simpelnya. Nah, lxc info ini digunakan ketika kita ingin melihat informasi dari sebuah kontainer. Tapi sebelum itu kita lxc list. Nah, di sini saya ada dua kan. Pertama kontainerku. Nah, saya pengen melihat isi dari isi dari kontainerku ini, informasinya, dengan menggunakan perintah lxc info kontainerku, lalu enter. Oke, kelihatan ya di sini namanya adalah kontainerku, remote-nya, arsitekturnya, dibuatnya kapan, statusnya, tipenya, profilnya, dan lain sebagainya. IP ini Ethernetnya, Ethernet 0, IP-nya sekian, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke yang namanya pembuatan limitasi. Nah, limitasi ini maksudnya apa? Ketika kita ingin membuat sebuah kontainer atau ketika kita membuat sebuah kontainer, si kontainer itu akan menggunakan seluruh resource yang ada di dalam sebuah server. Contohnya seperti ini. Simpelnya adalah RAM ya. Kita contoh resource-nya itu adalah RAM. Nah, ini kan posisi saya sedang berada di dalam server hostnya itu ya, dalam server saya sendiri. Nah, di sini saya pengen ngecek RAM-nya dengan menggunakan perintah free min m gitu, free min m. Nah, di sini kelihatan RAM-nya itu adalah 7976 atau 8 GB. Oke, di sini saya gunakan RAM-nya itu, servernya itu adalah RAM-nya 8 GB. Nah, sekarang saya pengen masuk ke dalam kontainer. Kalau ini kan tadi saya bilangnya RAM-nya 8 GB ya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam kontainer dengan menggunakan perintah lxc exec. Lalu nama kontainernya tadi adalah kontainerku. Gitu. Sumin saya, nama usernya. Nah, sekarang saya coba cek lagi RAM-nya, free min m. Nah, kita bisa lihat total dari si RAM-nya atau memorinya itu adalah 7976, sama dengan yang ada di dalam sebuah kontainer. Karena yang tadi saya bilang, bahwasanya si kontainer itu akan memakan seluruh resource yang ada di dalam sebuah server. Nah, sekarang kita bisa melakukan limitasi terhadap si kontainer yang baru kita buat. Nah, cara perintahnya adalah dengan menggunakan perintah lxc config set. Kita mau config kontainer mana? Tadi saya mau config kontainernya namanya adalah kontainerku. Kontainerku, gitu ya. Lalu saya mau set apa? Saya mau set dengan menggunakan limits.memory. Saya mau set di sini memorinya jadi 512 MB. Lalu saya enter. Nah, ketika saya enter ini, otomatis yang tadi
RAM-nya itu adalah 7976 atau 8 GB, akan diringkas menjadi RAM-nya 512. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan menggunakan perintah lxc exec. Kita masuk lagi ya ke dalam kontainerku. Zoom in saya. Kita cek lagi RAM-nya, free min m. Lihat di sini. RAM-nya sudah menjadi 488, tidak lagi menjadi 7976. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya profil. Nah, profil ini digunakan ketika kalian ingin melakukan konfigurasi kontainer dengan cara mengelompokkan gitu. Dengan cara mengelompokkan beberapa kontainer menjadi satu buah profil. Nah, ini digunakan ketika kalian ingin konfigurasi tapi tidak satu-satu seperti ini. Kalau misalkan kita lakukan konfigurasi dengan menggunakan lxc config set ini seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Tapi kalau misalkan kontainernya itu udah lebih dari satu, saya rasa agak lebih rumit ya, karena kita harus satu persatu lakukan limits.memory dengan memori yang sama atau dengan resource yang sama. Makanya di sini kita bisa lakukan atau kita bisa membuat yang namanya profil. Nah, profil sendiri kita bisa cek dengan menggunakan lxc profil list. Oke, sorry, saya lupa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini saya masih dalam sebuah kontainer ya. Makanya di sini harus keluar dulu, exit. Terus saya clear dulu ya. Nah, di sini saya cek lagi lxc profil list. Nah, di sini dia itu akan nampilin profil yang ada atau yang sudah ada di dalam sebuah server kita atau di dalam lxc kita. Nah, di sini ada profil yang namanya profil default. Nah, use by-nya di sini kita bisa lihat use by-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena ketika kita lakukan lxc launch gitu ya, dan bla 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 perintahnya Ubuntu atau apapun itu dan namanya, otomatis gitu ya. Otomatis kontainer yang kita buat itu akan masuk ke dalam sini. Gitu ya. Otomatis kontainer yang kita buat itu akan masuk ke dalam si profil default ini. Kalau nggak percaya, sekarang kita cek lxc infonya, lxc list dulu ya, lxc list. Nah, di sini kan ada kontainerku dan juga my container. Nah, kontainerku dan juga my container ini akan masuk ke dalam si profil default ini. Jadi seperti itu. Kalau nggak percaya, sekarang kita cek lxc info. Nama kontainernya adalah kontainerku gitu ya, kontainerku. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, profilnya itu adalah default. Oke, jadi seperti itu. Saya clear. Tadi lxc profil list. Nah, di sini saya pengen ngeliat nih isi dari profil default itu ada apa aja sih. Kita bisa dengan menggunakan perintah lxc profil show. Apa yang kita mau show? Yang kita mau show adalah profil default. Enter. Oke, kita bisa lihat di sini config-nya masih kosong. Deskripsinya, device-nya, dan use by-nya yang tadi saya bilang ya. Use by-nya si di profil default ini digunakan oleh my containerku dan juga digunakan oleh my container dan juga kontainerku. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lakukan copy profil. Ya, kita bisa lakukan atau kita bisa mengcopy profil yang sudah ada dengan profil yang ingin kita gunakan. Nah, bisa dengan menggunakan perintah lxc profil ya, lxc profil copy. Apa yang kita mau copy? Saya mau copy profil default. Oke, lxc profil copy default. Lalu saya mau kasih ganti nama dengan menggunakan profil baru. Seperti itu. Sekarang lxc profil copy, profil list ya. Saya cek listnya, sudah ada 2. Yang tadi cuma default doang, nah sekarang sudah ada default dan juga profil baru. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lakukan edit konfigurasi terhadap profil yang baru kita copy tadi. Nah, di sini kan ada profilnya itu adalah profil baru ya. Nah, kita bisa gunakan perintah lxc profil edit ya. Apa yang kita mau edit adalah profil baru.
Nah, di sini pakai nano ya. Nah, cara config-nya di sini saya mau config yang paling simpel aja, yaitu RAM ya. Nah, di sini config-nya saya hapus kurung kurawalnya. Di sini saya spasi 2 kali. Lalu saya kasih perintah limits.memory titik 2. Saya kasih 512 MB. Jadi seperti itu. Sekarang saya Ctrl X, Y, Enter. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita bisa membuat sebuah kontainer dengan menggunakan profil. Karena yang tadi saya bilang bahwasanya ketika kita ingin membuat kontainer dengan menggunakan perintah lxc launch gitu ya, lxc launch bla 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 bla. Nah, ini akan masuk ke dalam si profilnya default. Nah, saya pengen yang digunakan itu adalah profil baru ini. Berarti kita bisa gunakan perintah lxc launch Ubuntu 16.04, namanya misalkan Ubun, lalu saya tambahkan perintah profil, dan profilnya atau nama profilnya adalah profil baru. Saya enter. Nah, dia akan bikin kontainer baru dengan nama Ubun gitu ya, dan kontainer Ubun ini akan dimasukkan ke dalam profil baru. Oke, selesai. Dan sekarang kita cek lxc info ya, lxc info dari kontainer si Ubun. Enter. Kita bisa cek, lihat di sini nama, remote, arsitektur, tipe profil. Lihat di sini profilnya sudah masuk ke profil baru. Nah, sekarang kita lakukan pembuktian. Tadi kan kita udah cek ya, kita udah kita udah config bahwasanya si profil baru ini RAM-nya itu jadi 512. Nah, sekarang kita coba lxc exec ya, kita masuk ke dalam kontainer lxc exec, lalu nama kontainernya adalah Ubun itu ya, sumin ubuntu. Lalu saya cek RAM-nya freemin m. Oke, sudah jadi 512 atau 488. Oke, selanjutnya kita bisa di sini bisa membuat sebuah file ya. Sebenarnya ini pelajaran yang dasar, yaitu membuat file. Nah, nanti file tersebut saya akan coba kirim gitu ya. Saya akan coba kirim ke dalam sebuah kontainer. Ini saya exit dulu. lxc list. Nah, di sini kan saya ada 3 kontainer ya. Ada Ubun, ada kontainerku, ada my container. Nah, di sini saya pengen buat file dulu. Ini posisi saya di /home/hashim. Saya pengen bikin file dulu yang nanti file tersebut saya akan kirim dengan menggunakan perintah echo gitu ya, echo. Lalu misalkan ini adalah sebuah file yang akan saya kirim. Nah, ini saya save dengan nama my file. Enter. ls. Oke, sudah ada ya. Nah, sekarang saya pengen my file ini saya kirim ke dalam sebuah kontainer. Nah, ini bisa dengan menggunakan perintah lxc push. Oke, dengan menggunakan lxc push, yang mana push ini artinya apa? Dorong. Jadi saya pengen ngedorong file. Oke, filenya itu adalah nama filenya lxc push, nama filenya adalah my file gitu. Lalu nama kontainernya adalah, saya mau coba ke Ubun gitu. Lalu slash foldernya atau pathnya. Di sini saya pengen taruh di /home/ubuntu/. Tapi sebelum saya enter, saya coba dulu masuk ke dalam kontainer. Oke, saya login dulu. Saya masuk lxc exec ubun sumin ubuntu. Clear. Nah, ini sekarang saya ls ya. Ini kan masih kosong ya. Nah, sekarang ini saya enter. Oh, sorry, ada yang salah. Oke, lxc file ya. Oke, jadi seperti ini. lxc file push. Saya mau ngirim file lalu di push. Ada file lalu di push, nama filenya lalu kontainernya. Ini saya enter. Oke. Ketika saya enter, si my file ini yang tadinya ada di dalam hanya ada di dalam si hostnya atau si server saya ini
ini akan dikirim ke kontainer Ubun. Kalau tadi kan saya ls kosong ya, nah sekarang saya ls lagi sudah ada. Jadi seperti itu. Contoh lagi, misalkan saya mau kirim ke kontainerku ke dalam user saya gitu kan. Ini saya exit dulu, lalu LXC exec, nama kontainernya adalah kontainerku, lalu zoom in saya. Ini saya ls kosong. Nah sekarang saya kirim lagi LXC file push, nama filenya adalah my file, terus saya kirim ke kontainerku gitu, /home slash saya ya, nama usernya, enter. Oke, ini sekarang saya ls sudah ada. Saya coba chat, saya coba cek isinya ya, my file. Oke, sip, sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah kita bisa membuat yang namanya snapshot. Kalau misalkan ada yang nggak tahu, snapshot itu kalau misalkan kita main game kan ada yang namanya checkpoint ya. Nah, snapshot itu sama seperti checkpoint. Jadi ketika kita sudah masuk ke checkpoint tersebut, terus kita jalan ke depan terus mati. Nah, ketika hidup lagi, kita akan ada atau berada di posisi checkpoint tersebut. Di dalam kontainer atau di dalam VM pun ada yang namanya snapshot. Nah, di sini kita coba bisa lakukan atau kita buat snapshotnya. Oke, ini saya clear LXC list. Nah, saya pengen buat snapshot di Ubun ini. Nah, misalkan di sini di Ubun ini kan tadi saya udah buat file ya. Oke, masuk ke Ubun. Oke. Nah, ini kan saya udah buat file ya. Nah, saya pengen file ini ada terus walaupun saya hapus gitu. Jadi, kita bisa buat yang namanya snapshot. Nah, dengan menggunakan perintah LXC snapshot. Sebelumnya kita cek dulu ya, LXC help snapshot. Oke. Nah, cara penggunaannya adalah LXC snapshot. Misalkan nama kontainernya adalah U1, lalu apa namanya, nama snapshotnya adalah snap 0. Oke, sekarang kita coba LXC snapshot. Oke, snapshot, nama kontainernya adalah Ubun, lalu nama snapshotnya misalkan snapshot 1. Kita tunggu. Nah, selesai. Nah, ini tapi sebelum ke sana sekarang kita cek dulu LXC list. Nah, kita bisa lihat kontainer yang Ubun snapshotnya itu sudah ada 1. Nah, sekarang saya cek nih. Saya pengen, ini kan ls ya. Nah, saya pengen my file ini saya rubah, misalkan saya rubah my file, misalkan saya rubah isinya ya. Ini adalah file yang saya rubah misalkan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya clear. Saya cat gitu ya, my file. Lihat, ini file yang saya rubah, udah saya rubah filenya. Nah, sekarang saya restore, saya balikin lagi dengan menggunakan perintah LXC restore. Nama ininya, kontainernya, lalu nama snapshotnya tadi S1. Enter. Nah, sekarang saya cek lagi LXC list. Oke, udah ya. Oke, sekarang berarti tinggal kita lihat aja. Kita masuk lagi ke dalam apa namanya, si LXC Ubun atau kontainer Ubun ini. Karena tadi kan habis kita restore ya, makanya di sini dia bakalan keluar atau logout dari si kontainer Ubun. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kontainer Ubun, LXC exec Ubun sumin Ubuntu gitu. Nah, sekarang kita cek di dalam kontainer Ubun ini file yang tadi kita ubah itu masih seperti tadi atau balik lagi.
Berarti sekarang kita ls, kita cek ada my file, kita cat my file. Kita lihat di sini file yang tadi kita ubah itu udah balik lagi ke posisi yang awal. Jadi seperti itu.